Intinya konten ini konten tentang ide usaha Mujair Nila yang belum ada pesaing. Dari harga modal Pak Mending belanja berapa persen keuntungannya? Lumayan sih bang, lumayan, pokoknya lumayan. Ada 200%? Lebih? Wah ya pokoknya lumayan. Prosesnya dari saat itu tuh sampai sekarang punya anak buah banyak, sampai udah ribuan toko tuh gimana ceritanya tuh? Anak buah belum banyak bang, baru 10 saya. 10 banyak lah bang. Awal-awal sih tanggapannya ya agak aneh ya kali ya. Ikan asin di Ikan retail gitu ya? mujair Ikan mujair di asin. di asinin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Bung Ardi yang dulu mantan bos bazar-bazar buku, dulu uangnya berlimpah, di mana kota dibuka bazar, pembeli banyak. Sekarang bisnis yang ditekuninya nih lumayan unik, retail. Retail itu artinya barang-barang kecek-kecek gitu, maksudnya barang-barang kecil itu yang dititipin di warung-warung dengan sistem konsinyasi. Sistem konsinyasi artinya kita titipin barang, laku terjual, baru bayar ke kita. Sisanya nggak laku kita bawa pulang, reload lagi pakai baru, maksudnya produk baru lagi, produk sejenis cuma baru lagi, packaging baru lagi lah gitu. Jadi bisnisnya itu nitipin di warung, laku terjual berapa, reload. Bisnisnya sih terhitung receh ya, maksudnya oh bisnis begini aja dimasukin ke YouTube, umpama gitu ya, bisnis begini aja dimasukin ke YouTube. Tapi ada yang unik. Yang unik menurut saya produknya. Kalau kita ngelihat di warung-warung tuh biasanya produknya ya apa sih, makanan ringan, ciki-ciki, snack-snack, atau kerupuk-kerupuk, kue-kue, roti-roti. Jadi makanan-makanan ringan, udah umum. Ini yang unik. Produknya ikan asin. Saya pertama lihat, mendengar ikan asin pesimis, tapi begitu saya lihat produknya, saya sendiri emang saya lumayan suka ikan asin. Ikan asin juga beda-beda. Mujair, kalau ikan asin yang umum kan sepat, cumi, biasalah, peda gitu-gitu lah. Yang penyuka ikan asin pasti hafal. Tapi ikan asin unik. Bahkan dia tuh punya distributor besar. Jadi dari luar kota tuh yang beli ikan asin sejenis itu tuh dia siap dilayanin. Jadi dia main partai ya, main receh ya. Sekarang yang kita bahas masalah ikan asin di permainan recehnya dia. Bung Ardi, Yo, bang. Ini nitipin ikan asin itu idenya dari mana itu? Waktu itu sih saya nggak kepikiran ya, cuma saya lagi jajan di warung. Nah sengaja saya ketemu sales gula waktu itu kalau nggak salah. Kalau yang nitipin gula di warung-warung. Gula, ya saya ngobrol lah, iseng ngobrol santai gitu. Bang, ini gimana caranya bang bisa usaha kayak gini? Taunya dia usaha sendiri, dia keliling jalan sendiri waktu itu. Baru sekitar 3 bulan katanya. Ya, income gimana bang? Ya lumayan bang, yang penting kita mau capek aja gitu. Jadi dia tuh beli gula tuh karungan waktu itu, dia nggak salah dia ngomong. Bal-balan. Karungan 50 kilo. Ya. Nah, habis itu di packing lagi sama dia per kilo, per 2 kilo gitu. Per seperempat ya, setengah. Nah, habis itu dia kelilingin tuh warung-warung. Dia titipin apa beli cash? Dia kalau awal-awal titip-titipin. Pas sudah kena pasarnya, udah punya langganan, dinego lagi tuh. Mungkin lebih besar, ngasih keuntungan lebih besar kalau beli cash. Ya gitu. Nah, dia mau sistem jual putus. Tergantung, kalau udah ada warung mau kayak gitu, ya udah deal gitu. Kalau mau pakai sistem lama ya udah nggak apa-apa juga gitu. Yang penting barang dia tuh muter, kejual gitu. Nah, nggak kepikiran gitu. Saya sampai rumah, lihat istri lagi masak ikan kan. Ikan asin. Itu beli di mana? Ya beli di warung gitu kan. Beli di warung. Cuma waktu itu saya lihat kok jenis ikannya beda gitu, nggak kayak yang di pasaran. Iya. Yang jarang dari pasaran. Itu ikan asinnya jenis apa yang istri masak waktu itu, yang kelihatan beda sama di pasaran? Yang saya inget banget tuh ikan mujair waktu itu. Ikan mujair asin? Iya, ada. Kayak gimana bentuknya pemirsa ikan mujair asin? Saya belum lihat sampai sekarang malah. Ntar saya tunjukin produk saya. Ya, boleh.
Ya waktu itu, loh, ini jarang ada di pasaran nih. Mujair itu kan sama menila kan? Mirip-mirip. Iya memang satu ras dia. Iya, Satu jenius. Iya, satu. Terus Ya udah, saya keinget tuh yang tukang gula tadi kan. Coba saya cari dulu tuh ininya. Linknya dulu. Ya saya lacak. Iya, cari pasar dulu lah di pasaran yang ya pasar biasa sih awalnya. Pasar biasa itu harganya berapa gitu kan. Ya seiring jalannya waktu saya dapat tengkulak besarnya. Apa petaninya? Ya belum sampai ke petani sih. Belum sampai petani, masih tengkulak. Masih tengkulak waktu itu. Tapi harga udah bisa masuk lah kalau saya buat eceran. Nah, saya coba tuh. Saya kemas, saya packing per plastik lah, isinya ada yang 2, ada yang 3. Saya salurin tuh saya coba-coba ke kalau waktu itu sih saya coba langsung ke warung-warung sayur. Targetnya warung-warung sayur dulu nih. Warung sayur dulu yang ya menurut saya sih waktu itu agak mudah lah. Agak mudah dan masuk akal. Memang orang ya. belanja sayuran kan? Iya, pasti ya ada nyambungnya lah. Iya, gitu nyambung, sih. masih Saya nyambung. coba awal-awal sih tanggapannya ya agak aneh ya kali ya. Ikan asin di retail gitu ya? Ikan mujair di asin. Di asinin? Iya, orang aneh. Cuma ya coba saya keliling aja dulu. Coba saya puter-puter gitu. Ya dari 20 warung ya. Awal-awal dapat 20 warung tuh? Enggak, maksudnya bertahap? Saya coba 20 warung yang respon ya 10 lah. Setengahnya lah. Setengahnya ya. Biasalah itu yang udah kepenuhan, Iya. apa kan alasannya ada aja Iya. orang-orang kalau dititipin gitu. Itu ya 10 ngerespon, yang 5 ada kemungkinan ngambil lah. Nah gitu. Yang penting kita coba tawarin aja dulu. Mental, yang penting mah mental. Iya, mental. Tawarin dulu. Itu jalan tuh dari 20 awal dari 10 awal tuh jalan tuh. Ya hari pertama ya kita kayak pengenalan dulu lah. Pengenalan dulu. Yang penting kita tahu ya kita perkenalan ke warung-warung sayur itu dulu lah. Itu prosesnya dari saat itu tuh sampai sekarang punya anak buah banyak, sampai udah ribuan toko tuh gimana ceritanya tuh? Anak buah belum banyak bang, baru 10 saya. 10 banyak lah bang. Satu anak buah target berapa warung bang? Target sehari itu yang penting 20 warung baru lah. Nambah Dulu 20 dulu. Nambah 20 warung baru gitu. Tuh kan ikan asin tuh bang. Ikan asin mujair ya. Iya. Mujair nilai ikan asin. Banyak kita produk bang. Oh banyak? Banyak. Bukan cuma itu aja? Ya sekarang yang dipasarin ada lah 6 macam ada. Nanti kita lihat videonya ya di abangnya. Kalau ntar videonya saya dokumentasiin. Kalau di podcast itu kebanyakan cuma ngobrol aja, nggak ada produknya. Tapi ntar saya masukin. Gini pemirsa, ini lumayan unik nih. Ikan mujair dibikin ikan asin. Prosesnya gimana sih? Saya sih belum ngerti lah. Nanti mungkin saya proses cara pembuatan ikan asin, nanti mungkin saya liput di konten terpisah. Tapi gini, jadi kalau saya dengar dari Bung Ardi nih, itu kan Bung Ardi jadi ikan asin di packaging ulang, dititip-titipin ke warung-warung. Iya. Sekarang gini, kalau awal-awal mungkin Bung Ardi tadi bilang Bung Ardi yang handle ya. Iya. Lama-lama kan anak buah tuh. Oh iya. Tapi kenakalan anak buah ada resiko nggak? Kan satu anak buah tuh dia punya 100 warung umpama, dititip-titipin. Begitu penagihan, dia tagih-tagihin tapi dia nggak store, dia kabur. Kan paling banyak begitu. Pengalaman dulu ada orang kontrakan nitip-nitipin ini ya nih, nitip-nitipin apa? Kayak macam keripik-keripik gitu. Iya. Begitu waktunya dia mau berhenti kerja atau tiba-tiba dia habis narikin, dia kabur. Pernah nggak kejadian kayak gitu? Kan itu termasuk resiko usaha. Ya, kalau emang susahnya di situ bang ya. Kita usaha di jalanan, kita udah percaya sama anak buah. Iya. Ya ujung-ujungnya kita dihanatin. Udah pernah belum nih? Atau belum kejadian atau denger aja? Saya sih pernah ngalamin. Pernah juga? Iya pernah. Cuma saya nggak enak lah ngomongin di sini. Ikhlasin aja bang. Iya, Bismillah ikhlasin aja lah, ada gantinya. Ada gantinya. Ya sih kalau bisa sih jangan sampai kayak gitu ya. Karena kita minimalisir ya kalau bisa. nahan ijazah udah nggak boleh kan sekarang? Nggak boleh. Nahan ijazah nggak boleh. Sistem kepercayaan aja berarti kan? Iya, kalau sekarang ya kayak gitu.
kontrak-kontrak di atas materai juga kadang-kadang diabaikan Percuma, sih, iya. percuma. Materai nggak ada nilainya sekarang. Materai nggak ada nilainya di Iya. kalau di orang-orang menengah ke atas mungkin bernilai. Bisa, Tapi iya. kalau di sama sales-sales kadang-kadang udah tangan kontrak di atas materai juga bisa diabain aja. Udah susah bang sekarang. Lu cari deh gua kemana deh kalau ketemu Iya. katanya udah kabur. Lu cari Iya. deh gua kemana kalau ketemu. Iya. Kita perjuangin juga bawa duit cuma segitu. Mhm. Kembali lagi ke ikan asin. Ini ikan asin kekuatannya berapa lama bang? Pakai bahan pengawet apa enggak ini? Oh kalau saya sih nyari di yang di tengkulak itu saya nggak mau pakai bahan pengawet. Nggak pakai bahan pengawet, jadi nggak pakai borak-borak gitu, Oh, nggak pakai bang, enggak. biar awet gitu kan, biar Enggak. keras terus. Oh enggak. Ya gitu-gitu lah ikan asin Iya. lah. Pokoknya pemirsa yang nggak percaya, mana sih ikan asin Mujair Nila kayak gimana sih? Coba saya mau pesen sekilo aja gitu. Sekilo lumayan murah sih, nggak sampai cepet, murah lah. Kontak aja, ntar tinggal dikirim, di packaging dikirim. Bang, ini kan penjualan online bisa bang? Online saya sih baru rencana ya. Baru rencana cuma kita lagi matengin packingannya dulu kalau di online. Iya, packing online. Nggak usah sekilo, kalau sekilo kebanyakan mungkin ditata-tata aja bagus-bagus tuh. Iya. Di packaging Mika apa bagus-bagus ada Iya. tuh. Yang penting sih ini Ikan apa? Mujair asin. Baunya. Kita lagi cara nutupin baunya aja. Ikan asin sih udah Ikan pasti asin. bau sih ikan Iya. asin. Plastik Iya. kerap kali ya? Ya nggak tahu lah. Rencananya ke situ sih. Pokoknya saya lagi Lagi- coba-coba nih. Lagi ngulik aja, lagi ngulik nih. Ah. Nah, terakhir nih Bung Ardi, sebelum penutupan, tuh pemirsa udah tahu tuh ya. Ikan asin dari harga berapa? Keuntungannya berapa Bung Ardi? Dari inian, dari harga modal. Dari harga modal, Bang nih belanja berapa persen keuntungannya? Lumayan sih bang. Lumayan pokoknya lumayan. Ada hasilnya. 200%? Lebih? Wah ya pokoknya lumayan. Ya nggak apa-apa, itu rahasia dapur, Iya. dapur. Kita nggak memaksa. Ya 70% lebih lah. Kita yang namanya 70%. Yang namanya berbagi udah berbagi ide usahanya aja udah bagus. Berbagi ide usaha, mau belanja juga dilayanin lagi. Gini, sebelum penutupan nih Bung Ardi, ada pesan-pesan nggak buat teman-teman yang lagi nganggur? Kan mungkin ini kan ide usaha. Ide usahanya nggak harus melulu ikan asin dong. Walaupun ikan asin, alasan itu ikan asin apa sih? Kok kenapa harus produk ikan asin? Jarang yang main ikan asin bang. Jarang yang main ikan Di asin. pasaran dia yang main receh begitu. Jadi kalau di warung tuh kayak pengalaman saya, Heeh. garam, Garam, udah, gula udah. ya snack apalagi. Iya, Kan? kerupuk-kerupuk apalagi kerupuk-kerupuk itu, kerupuk apa? Kerupuk kulit tuh, paling Iya, banyak tuh. banget. Iya bener ya. Iya jarang itu yang main. Jadi ibarat kata usaha tanpa pesaing ya, Ya kalau misalkan nanti ya teman-teman. teman-teman, Tapi kan lain wilayah lah. Indonesia luas lah. iya biarpun sama juga nggak apa-apa namanya rezeki. Benar. Iya. Namanya rezeki nggak ketukar. Iya, Usaha apapun bisa ditiru, tapi rezekinya belum tentu. Iya, betul. Gitu. Nah, tuh alasan memilih ikan asin karena pemainnya sedikit, pemirsa. Pemainnya sedikit, beliau bermain. Nih, Bung Ardi ada pesan nggak terakhir buat teman-teman yang nganggur, yang apa, yang lagi bingung cari ide, mungkin bisa menduplikat usaha Bung Ardi, tapi dengan produk yang berbeda. Kan daripada nganggur atau gimana, yang karyawan dipecat, namanya situasi sulit atau gimana, daripada bengong-bengong, apa aja yang bisa dititipin? Atau Bung Ardi sendiri masih nampung, ya udah yang mau merapat sini, saya drop nih, Mama, di mana wilayah Depok nih, saya drop nih. 20 kilo apa 20 produk pasarin, ntar tinggal restoran apa gimana mungkin. Karena kalau saya lihat sebelum kita podcast ini kan Bung Ardi bilang masih mau mengembangkan pasar tuh. Mungkin nggak seperti itu idenya? Ya kalau musim-musim begini ya emang serba susah lah kita buat keluar modal gitu buat usaha ya. Ya jalanin aja yang gampang-gampang dulu lah. Yang nyontek juga boleh. Nyontek juga boleh nggak apa-apa. Yang- Samain sama usaha saya nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting bisa bertahan hidup ya Bung Ardi ya. Iya, heeh. Tuh pemirsa tuh kurang baik gimana Bung Ardi. Mau saingin usaha dia juga nggak apa-apa. Yang penting triknya seperti itu, datengin warung. Oh iya, kalau ditolak gimana sih? Sakit apa gimana sih kalau ditolak tuh maksudnya? Kan pernah pengalaman sendiri tuh sebelum anak buah sekarang Iya, bergerak ya. heeh. Tuh kalau ditolak kesel nggak gitu? Udah panas-panas jauh-jauh ditolak. Ya dibikin seneng aja. Biasanya malah warung-warung yang galak itu potensinya malah gede loh. Masa? Iya, kadang ya kita datangin ini terus seminggu sekali kayak kita balik lagi ke situ Sampai dia bosen. sampai dia bosan sampai enak. Biasanya nanti malah dia ordernya lebih banyak biasanya. Pengalaman saya waktu itu pernah ada kayak gitu. Catat pemirsa tuh. Iya. Udah itu aja pemirsa. Intinya konten ini konten tentang ide usaha.
menitipkan ikan asin Mujair Nila yang belum ada pesaing. Produknya seperti apa? Mau coba beli gitu atau entah ketika podcast ini sudah saya tayangkan, cek aja di Shopee udah ada belum nih ikan asin Bang Ardi gitu. Apa gimana ikan asin Mujair Nila kan jarang. Yang bikin Mujair Nila ikan asin tuh jarang baru ini. Berbagi nggak pernah rugi kalau nggak pernah berbagi. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah diskusi kita. Tulis di kolom komentar apa yang kamu pikirkan agar kita bisa mendiskusikannya lagi. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng agar channel ini terus terbangun dan kamu menjadi yang pertama mendapatkan pemberitahuan video untuk diskusi-diskusi kita yang lebih seru lagi.